Jadi Islam kok di mana zamannya Pak, apapun zamannya cocok Islam itu istighfar. Artinya Islam itu sudah cocok dengan zaman itu. Yang jadi masalah adalah ketika amin syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berada di majelis ini, sebuah majelis yang insyaallah ya di tempat yang mulia, masjid, dan juga dengan agenda-agenda yang di dalamnya disebut dan dibaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang yang berada di sebuah majelis yang di dalam majelis itu disebut ayat-ayat Allah dan dibacakan ayat-ayat Allah dan kalimat-kalimat Allah, maka majelis itu akan dinaungi oleh para malaikat, di mana malaikat memohonkan kepada Allah, kepada orang-orang yang ada di majelis itu mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah insyaallah. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf mungkin suara saya nanti agak serak karena batuk, jadi sedia air saja, Pak. Kita akan berbicara tentang masalah Islam. Ya, bukan berarti Bapak tidak mengerti Islam, tidak. Tapi tidak lain dan tidak bukan adalah semakin lebih luas pemahaman dan pengetahuan kita tentang Islam. Kalau awalnya tahu mungkin mengulang-ulang kaji, Pak. Tapi kalau belum tahu, mungkin sebuah wawasan atau sakofah baru, gitu, Pak. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat insyaallah. Bapak yang dirahmati Allah SWT, judul ini cukup nyentrik dan menarik gitu kan. Kenapa kita berislam? Ya, ini judulnya, Pak. Ya, kalau mulia Muju memberikan ilustrasi, Pak, bagi saudara-saudara kita dan Rasul mungkin banyak orang Minang semua. Ya. Kenapa Anda menjadi orang Minang? Gitu, Pak? Ya, sampainya Pak jadi orang Minang kok kita. Kira-kira apa? Ya. Kita di orang Minang, ya, gaya awal orang Minang, gitu kan. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau ya orang Minang tuh biasanya Pak tahu di kantor nampe, ya nak tahu kantor mendata, kantor menurun, kantor mendaki, kantor malerian. Kira-kira oleh sahabat dari sisi itu saja, kan? Kira-kira orang Minang itu berapa persen yang tahu kondisi itu, Pak? Itu kan sebuah pertanyaan saja, Pak. Jadi artinya bahkan boleh jadi, Pak, ada perantau-perantau kita, ya, ayah induknya orang Minang merantau di Jakarta, bahkan ada yang di Australia, lah iya di sini. Dia mengatakan dia orang Minang, tapi Pak bahasa Minang nggak bisa, Pak, ya. Dan dia tidak mengatakan orang Minang, Pak. Jadi artinya kalau tiba di pertanyaannya, sebenarnya orang Minang loh, gitu. Ya, atau istilah anak muda gini Minang coret rumah. Itulah mungkin sebuah ilustrasi. Kenapa kita berislam, Pak? Saya yakin kita semuanya orang Islam. Bapak yang dirahmati Allah SWT, ini mungkin sekedar mempertajam buat kita, sehingga ketika kita lebih memahami dan menghayati Islam, kita akan lebih mudah untuk menurunkan Islam itu ke anak-anak kita, gitu. Ya, sebab ya kalau istilah ulama, orang yang tidak punya, tidak mungkin dia akan menerima. Awak tidak dulu, Pak, kemagiannya. Tapi kalau ketika kita berpunya, ada orang bercerita, kita bisa bandingkan. Oh itu dia mau mereka. Jadi ada sedikit perbandingan, atau modal untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Itu juga mungkin tentang Islam itu, Pak. Kita mengatakan orang Islam, kira-kira ya sejauh mana kita memahami Islam itu? Ataukah mungkin istilah orang kini Islam itu hanya sebatas labelisasi saja, gitu kan? Sampai ada kejadian, Pak, di sebuah tempat ada orang meminta-minta pakai kuya haji, pakai sorban, tapi ketika ditanya seseorang, dari mana Pak tadi? Balik sembahyang zuhur, kan? Berangkat sembahyang zuhur,
Ternyata dia bohong Pak. Jadi supaya nyo pakai sorban, pakai kopiah haji di bayi meminta-minta itu banyak berarti gitu kan. Jadi dimanfaatkanlah label-label Islam itu untuk kebohongan. Itu pernah terjadi Pak. Nah tentu kita tidak ingin seperti itu gitu. Kemudian ditanya dulu dari orang sudah itu, salat zuhur 2, kalau salat asar pada aja. Ada cewek di rumah. Coba yang pas satu hal yang sangat ringkas saja tak cewek. Kenapa? Memang tidak orang Islam dia. Ya tentu orang Islam insya Allah ya Rasulullah tidak tahu tentang itu. Nah Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, maka tadi dengan pertanyaan pertama tadi kita balik ke Islam. Kenapa kita berislam Pak? Dia mungkin jawaban sama dengan berapa tadi. Kan orang gaya Islam. Karena orang gaya Islam. Kalau ya betul kita Islam dan karena orang gaya Islam, apa bersyukur Pak? Bab itu coba kalau orang gaya Islam. Kira-kira Islam berapa kini Pak? Ada tentu Pak. Ya. Ada tentu Pak. Sampai seorang anak itu diwarnai, dibentuk oleh orang tua. Jadi orang tua itu punya peranan besar dalam membentuk keberadaan anak itu mau jadi apa. Gitu. Ya, terutama dalam sisi akidah atau masalah agama. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, ini mungkin saya mengatakan bahwasanya sebuah kesyukuran kita punya orang tua Islam. Apalagi ketika orang tua kita tahu Islamnya itu kuat. Artinya ibadahnya itu terjaga, bangga. Bahkan kalau kita mencontoh kepada Nabi, Pak Nabi Sulaiman, Nabi beliau Pak, beliau malah minta doa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah lewat doa beliau. Apa di antara doa beliau? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, jadian aku pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kamu ya Allah. Itu perkara apa? Masalahnya Nabi Sulaiman muncul doa itu ketika sedang melewati sebuah lembah. Di lembah itu banyak semut. Nabi Sulaiman kok membawa pasukannya Pak. Pasukannya ada gajah, ya, ada hewan, ada jin, ada manusia. Itu kalau pasukan itu tak bayang Pak, mudah jalan itu kan. Lewat di sebuah lembah, di lembah itu ternyata banyak semut di situ. Semut sedang main-main lah gitu kan. Dia mencari pasukan Sulaiman lewat tadi. Semut-semut yang ada di lembah itu ada salah satu semut mengatakan, ya ayyuhan naml, wahai kalian para semut, udkhulu fi masanikum, masuk kalian ke lubang-lubang kalian supaya kalian jangan diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Padahal namanya cek itu Pak, Samui. Coba banding antara Samui dengan tentara Sulaiman. Kan tidak ada, nama itu sangat jauh lah kontradiksinya Pak. Samui. Ya. Pada Sulaiman seorang raja, seorang penguasa yang lewat di situ dengan pasukan gagahnya yang mentereng gitu kan. Ketika pasokok dia Samui kok sedang memutar kacir, sedang masuk ke lubangnya, ini antian pasukannya Pak. Antian pasukannya. Ketika pasukan Yohantian, apa katanya, ngedangalah Samui tadi bercari itu atau mengimbau kawan-kawannya untuk masuk lubang, pasukan Sulaiman hentikan. Di saat itulah Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, karuniakan hamba ya Allah, pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Salah satunya dari antara nikmat yang banyak Sulaiman Pak, kalau kita hitung nikmat Allah kepada Sulaiman, dan dia terhebat nikmat Allah kepada Sulaiman. Ya, salah satunya bisa mendengar bahasa semut itu nikmat dari Allah kepada dia. Awak dengar tiga Samui Pak? Hah? Kadang-kadang Pak ketik di rumah Samui kita, lama-lama Samui ya saya dah. Ya, maka Nabi melarang Pak ketik di rumah ini di lubang-lubang karena khawatir ada Samui itu Pak. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi Nabi Sulaiman minta sama Allah agar dirinya kok pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Coba jawab Pak, kita sejauh mana syukur kita dengan nikmat Allah kepada kita? Bahkan kadang-kadang lah si syukur namanya Pak, tidak aja pandai bersyukur pakai Pak.
hanya itu, ada 4 doa Nabi Sulaiman. Saya ingin sampaikan satu lagi karena kaitannya dengan materi kita ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Wa ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah hamba bersyukur ya Allah, pandai mensyukur nikmat atas orang tua yang telah Engkau berikan kepadaku. Siapa orang tua Nabi Sulaiman, Pak? Nabi Daud, Pak. Ya memang orang tua Sulaiman memang orang hebat juga. Nabi Daud juga ngerti bahasa hewan, Pak. Nah, itu yang aku katakan tadi, Pak. Jadi dengan adanya orang tua kita Islam, syukur kita, Pak. Syukur besar kita, Pak. Kalau tidak Islam orang tua dan tantu ya Pak. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita Islam hari ini, Pak. Mudah-mudahan dengan Islam kita, dengan memahami Islam yang lebih baik, kita bisa menciptakan generasi Islam yang lebih baik, Pak. Yang lebih baik dari kita, gitu. Kamu ingat dulu, Pak, nasihat seorang syekh di pondok di pesantren di Ponorogo. Apa katanya? Kalau kalian, ke santrinya dia bilang gini. Kalau kalian bercita-cita ingin seperti saya, itu kiai ngejebak di hadapan para santrinya. Kalau cita-cita kalian hanya ingin seperti saya, mati aja lah kalian katanya. Lamu pembunuhnya kalian tuh lain. Biarlah bodoh. Tapi apa kata beliau? Kalau kalian bercita-cita ingin melebihi saya, maka saya rela mati kalian hidup. Karena kalian akan lebih bermanfaat daripada saya. Ini sebuah nasihat yang menggigit dan selalu teringat, Pak. Dan biasanya kalau awak di kampung orang-orang tua awak sering juga menasihati wanita, Pak. Agak ayah sekolah lah yang tinggi nah. Jangan sampai mau diayah luang dah. Betul nak ayah dia orang ke sawah, orang ke ladang, Pak. Ya. Lebih yang dari ayah dah. Itu sebuah motivasi buat anak gitu. Apalagi kita, Pak, dengan segala profesi kita, harus kita punya sugesti dan motivasi kepada anak kita. Nah, terutama kaitannya bagaimana supaya anak-anak kita ya di dalam kemajuannya tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Nah, itulah makanya barangkali oleh yayasan coba mengadakan ini untuk berkolaborasi menciptakan generasi yang ya Qurani dan Robbani, kira-kira begitu bahasa kerennya sekarang, Pak. Baik Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi saya lanjutkan, kenapa kita berislam? Satu sisi tadi saya sudah katakan kita bersyukur karena orang tua kita Islam. Sekarang kita coba meneropong, Pak. Kita coba teropong dari makna Islam itu apa. Kemudian kita kaitkan dengan diri kita ukur diri kita, dan kita tanya diri kita, jawab sendiri, Pak. Kalau ada jawabannya alhamdulillah, kalau nggak ada ya mesti kita adakan harusnya, Pak. Baik. Pertama dulu, Pak, kita lihat Islam itu agama fitrah, Pak. Al-Quran mengatakan sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad, roh tadi kan diminta janji oleh Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah pada roh ini, Pak. Bukankah bobot Tuhan kalian? Roh tadi langsung jawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau Tuhan saya. Jadi artinya roh awak kok, Pak, sebelum lahir ke dunia semuanya lah berjanji ya Allah lah mengakui Allah itu Tuhannya. Atau dalam bahasa lainnya mentauhidkan Allah gitu. Siapapun orangnya, orang timur, orang barat, orang manapun sekalipun, saya manusia. Nah itu makanya Nabi ketika anak itu lahir, ya beliau pernah menjelaskan ada beberapa hadis yang berkaitan dengan itu. Ya diantaranya tentang azan dan iqamah, kemudian diantaranya tentang kondisi fitrah. Nah kita ambil contoh dulu tentang azan dan iqamah. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwa hikmah azan dan iqamah bagi anak yang baru terlahir tadi, Pak, itu sebenarnya mainan janjinya dulu ya Allah. Karena dulunya janji jawabannya anak mau itu antara dua belah pihak saja, tidak ada yang lain yang mempengaruhi. Mungkin janji itu akan bisa kokoh. Tapi kalau lahir ke dunia, kita berhadapan dengan dunia lebar yang akan banyak mempengaruhi dia. Ya, mungkin terpengaruh deko, dan deko. Sehingga diazankan dan diqomatkan supaya mengana janjiku dan sampai lupa. Itu diantara hikmah azan dan iqamah bagi anak yang baru lahir. Kemudian hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah. Ya, orang
tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasara. Jadi orang tuanya yang akan menjadikannya Majusi, menjadikan Yahudi, jadikan Nasrani. Pertanyaannya, Pak, kenapa Rasulullah nggak bilang orang tuanya yang akan jadikan Islam? Kenapa? Kok tidak disabui dari Nabi orang tuanya akan menjadikan Islam? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena fitrahnya Islam. Maka tidak perlu disabui lagi, Pak, karena fitrahnya asalnya mana Islam gitu. Jadi setiap manusia nalahnya kok Islam sana satu Pak. Nah, orang tuanya tadilah yang menjadikan dia Majusi atau yang membentuk, mewarnai, merubah pola hidup dan kehidupannya dan keyakinannya. Anak tadi orang tua, Pak. Maka tadi di awal saya katakan ya, bersyukur orang tua Islam, Pak. Ya, syukur anak, Pak. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, di situ Nabi tidak menyebutkan orang tuanya yang akan menjadikan dia Islam, karena dasarnya memang sudah Islam. Selanjutnya, Pak. Kita cari makna Islam dari sisi bahasanya. Kemudian kita kaitkan jadi riawa. Sama aja mau istilahkan awak orang Minang, cukup kaitkan awak orang Minang kira dari sisi Minangnya ledoh tundak gitu. Mau kaitkan ke situ, Pak. Dari sisi makna Islam itu diambil dari kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, Pak. Jadi bukan direkayasa gitu, Pak. Ya teragak-teragak membuat. Saya ingin memperpendek saja, Pak, kesimpulan-kesimpulan saya sampaikan. Yang pertama, Islam itu bermakna al-Islamul wajhi. Ya, Islam itu artinya ya, berasal dari kalimat Islamul wajhi. Itu yang pertama dari sisi bahasa, Pak. Kemudian aku lanjut dulu, Pak, nanti kita terjemahkan. Yang kedua al-Islam. Ini nampak, Pak. Kena nampak, ya baca kapal atau nampak. Tidak lain dah semua je kamu kue. Kalau tidak ya menengah sebab. Yang ketiga assalamah. Itu arti Islam dari bahasanya ya, Pak, ya. Assalamah. Yang keempat assalamu. Dan kalimat assal. Itu dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa ikola menjadi kalimatul Islam. Ya, kalimatul Islam. Kita coba cari ya terjemahnya, Pak. Yang pertama ya Islamul wajhi. Artinya apa, Pak? Menundukkan wajah. Ya, jadi seseorang tuh dikatakan di Islam tuh artinya dari sisi bahasa ke Pak. Like connectnya Jawa anda gitu kan. Ibarat mur coba le matchingnya enggak, Pak. Ya, kalau matching arti lain masuk. Tapi kalau enggak matching aku ya perlu agak dia namun kalau istilah orang anu ya agak di anu mau diraut ulang lah gitu, Pak. Ya. Atau di permak lagi gitu. Ya, kita benahi gitu maksudnya, Pak. Ya artinya seseorang itu ya orang yang menundukkan wajahnya di hadapan Allah SWT karena rasa hormat dan ketaatan kepada Allah. Lah kalau kita istilahkan dengan menundukkan wajah, tentu tidak mungkin hanya sekedar manakuh itu, Pak. Secara makna dalam Islam artinya sholat, Pak. Itu secara bahasa itu, Pak. Jadi Islam itu ya orangnya sholat, Pak. Makanya wajar Nabi mengatakan dalam hadis beliau, ya, bainal Islam wal kufri takus sholat. Beda orang Islam dan orang Islam itu kata Nabi meninggal sembahyang. Jadi dari sisi bahasa Islam itu maknanya sholat, menundukkan wajah. Lah kalau kita coba agak merenung, Pak, tentang masalah wajah, Rasulullah dalam media aku nampak yang kita aragoi di bagian wajah, Pak, atau kepala dan seluruh anggota yang ada di situ itu lebih kita hargai, Pak. Sehingga kadang-kadang kawan kau diawai kepalu kan tapi sebarang sangnya, Pak. Kepalu kau mayuang gitu ya. Sehingga dia begitu mulia karena dia muliakan ini, dia tundukkan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka menundukkannya sama rata dengan kakinya bumi. Kan ada orang yang sujud itu menundukkan wajah itu kan saparonda, betul-betul sujud. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi ketika kisah penciptaan Nabi Adam, yang tidak mau menundukkan kepada wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghormati ciptaan Allah Nabi Adam, yaitu iblis, Pak. Kan tidak mau hanya doang. Atau nggak panjang jadi Bapak. Ya. Sehingga iblis ini orang yang engkar kepada Allah, dicap oleh Allah di neraka. Itu iblis, Pak. Ya, kalau kita agak merenung sejenak di situ, mengko seharusnya iblis itu padahal dinasihati oleh Allah. Ya iblis, kenapa engkau tidak sujud? Timbul yang harus itu apa, Pak? Ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam, aku lebih senior dari Adam, masa aku boleh kasih dia? Padahal aku beritahu, Pak. Sehingga Allah ancam Adam itu, apa kata Allah ke Adam? Ke iblis, ya. Kalau kamu nggak sujud kepada Adam, kamu akan kekal di neraka. Diancam, Pak. Seharusnya kalau diancam itu lah, tapi anak mau itu minta maaf lah gitu ya, mohon ampun kalau istilahnya. Tapi apa kata iblis itu? Tambah diancam, tambah membangkang ya, Pak. Ya Allah, gara-gara Adam engkau menetapkan ambu di neraka. Tolong lagi yang umur panjang ya Allah, akan mustahil seluruh keturunan anak Bani Adam kau nanti sampai hari kiamat. Itu kadang-kadang kalau kita agak merenung, saya ketika dulu kadang-kadang manusia yang meritu, Pak. Semakin dinasihati semakin membangkang, Pak. Dah, ya. Akhirnya beda juga iblis itu, Pak. Ya. Padahal kalaulah taubat aja iblis itu Allah Maha penerima taubat, tapi tidak mau ya, Pak. Coba akhirnya kita cari melihat Nabi Adam. Nabi Adam setelah menetap di Sarubo, kemudian suatu ketika kan dia terlanggar larangan Allah. Yaitu tidak boleh mendaki pohon kuldi. Nah, kan gara-gara makan buah kuldi, mendaki saya tidak boleh makan, Pak. Tapi tersadar Adam ketika terlanggar larang, sampai sadar Adam. Langsung taubat ke Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunlah zalim kiro juga diri ambo ya Allah. Kalaulah hendak engkau ampuni ambo ya Allah, sialan engkau bisa mampuni ambo ya Allah. Hanya engkau yang bisa mampuni ambo ya Allah. Itu Nabi Adam taubat langsung, Pak, dan diterima oleh Allah. Biasanya anaknya membanggakan ayahnya, Pak. Nah ibunya dong. Coba lah cari, Pak. Kalau apanya mengecek 3 kali, apanya ngecek, iyo kayak iyo saya pekol lu, ya kan? Pekol ayahnya sekali mengecek, tak gerak, Pak. Nah, coba bayangkan, Pak. Dan ayah itu dibanggakan oleh anak dimanapun, Pak. Fitrahnya begitu, Pak. Maka tentu ya kita harus bisa begitu. Bahkan kita motivasi dia. Kalau nyola pandai jadi imam, kalau nyola suruh jadi imam, Pak. Kalau sholat misalnya berjamaah di rumah. Ya kamu kan sekolah di sekolah dasar Islam, ya di sekolah Islam. Ya kamu jadi imam dong. Bangganya bukan main itu, Pak. Ya, ini bentuk motivasi juga. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, ini satu sisi dari segi bahasa. Islam itu ya Islamul wajhah. Itu mana Islam dari sisi bahasa. Selanjutnya, Pak. Kemudian yang kedua, al-istislam, artinya berserah diri, Pak. Seorang muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperbuat oleh Allah pada dirinya. Dia pasrah, dia menyerah, dan dia ridho. Dan ia ikuti segala aturan-aturan dan ketentuan Allah. Itu Islam, Pak. Dari sisi bahasa itu, Pak. Dia berserah diri, pasrah dan ridho, ya, atas segala ketetapan atau perbuatan Allah kepada dirinya. Dia ikuti seluruh aturan-aturan Allah. Itu mana Islam, Pak. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, satu sisi aja kalau kita coba agak merenung, Pak. Ketika kita sholat kan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan kepada Engkau pula hamba minta tolong ya Allah. Tapi kadang aneh, Pak, dalam sholatnya lain minta tolong ke Allah, lain menyembah ke Allah. Tapi lah selesai sembahyang, ayo dan minta tolongnya kan lain, Pak.
nanyo sembah nan lain. Ya, nan lain itu bisa jadi batang kayu gadang, sampai tiramai, kuburan, macam-macam Pak. Ya. Nah ini satu bentuk bahwa Islam kita ini harus dimatchingkan Pak, seperti mor dan bau tadi. Kalau kita menyatakan Islam, nah itu maknanya. Jadi ketika kita menggali kenapa kita Islam, dan kita lihat Islam dari sisi bahasa ini, ya, di samping sisi fitrah, dari sisi bahasa kita lihat, sehingga kita harus coba menyesuaikan. Kalau mau orang Islam harus ada nilai-nilai Islam pada dirimu. Kalau iya mau orang Minang, ya harus pandai bahasa Minang. Jangan Minang coret gitu Pak. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang kedua. Yang ketiga, assalam. Artinya suci dan bersih. Seorang muslim atau orang Islam itu adalah yang bersih pakaiannya atau jasadnya, bersih pikirannya, bersih hatinya. Itu orang Islam Pak. Itu dari sisi bahasa sih baru aja Bapak renung ya Pak. Dari sisi fisik mungkin oke lah, semua kita udah ngerti barangkali. Manan berasi, mendak berasi lah jadi hewan mungkin. Tapi sudahkah bersih kita dalam sisi pikiran Pak? Di sisi pangana Pak. Kadang-kadang tidak perlu pikiran Pak. Kadang-kadang yang punya orang nak pikiran Pak. Kadang-kadang tak dipikirin orang nak pikiran Pak. Ya. Ada sebuah kisah menarik dari Umar bin Khattab, Bapak yang dirahmati Allah. Jadi Umar bin Khattab ini pernah lewat di sebuah tempat, sampai itu lempang saja Pak, tidak ada apa-apa di situ. Ya mungkin lahan lepas saja Pak. Kemudian beberapa bulan kemudian Umar lewat lagi di jalan itu. Ternyata di sisi jalan itu lah tagak sebuah rumah besar, gedung megah. Jadi Umar di waktu itu memang nggak taparangah ya Pak. Kecil Umar, kadangnya leh masalah boy, kadangnya bangunan rancak yang gagah. Siapa yang punya boy ya? Kira-kira parah lah biaya bangunan segadang kokoh. Atau ala keraja orang boy, di mana dirinya samanya itu? Kira begitu Pak. Jadi Umar berpikir dia, siapa yang punya rumah, aku karajonya dari mana sampai piti gitu kan? Artinya kan tidak ada urusan Umar di situ kan? Ya. Sehingga di waktu itu Umar tersadar Pak, astagfirullah. Apa hubungannya jawab rumahku? Memikir orang yang punya rumah, pak acaranya membuat dari mana sampai piti? Tidak ada hubungannya Umar. Akhirnya sadar Umar Pak. Akhirnya Umar pulang, dia ikop dirinya. Nyuhana mau ke pasawanya hukumi dirinya. Kok dia memikir tidak perlu dipikir, tidak boleh punya orang lain hanya pikiran. Banyak mengikop dirinya Pak. Nyopuaso 2 bulan Pak turi-turi. 2 bulan di puaso Pak. Coba yang Pak. Untuk anak mau itu mengklirkan atau menghapus kesalahan dia. 2 bulan you puasa Pak. Kalau bulan puasa mikirnya punya orang siapa? Ya. Jadi orang Islam tuh cara berpikirnya sehat Pak. Ya. Kalau dipikir macam-macam nanti orang tuh kadang-kadang tambah susah awalnya Pak. Yang punya awak saya nak pikir apa? Kok kadang bini orang lain dipikir, bini awak saya tak selesai Pak. Ya. Ikut contoh simpel Pak. Ini dari sisi pikiran Pak. Apalagi pikirannya itu yang enggak, yang bukan. Orang Islam itu sehat pikirannya Pak. Kemudian orang Islam itu sehat bersih hati dari zon, sakwasangka gitu. Ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau hati kok tidak berhasil Pak, biasanya kalau hati yang tidak berhasil itu identik dengan namanya
iri Pak. Iri itu kan dari hati Pak. Ini udah nampak ada orang luar. Ya, kawan balik waktu awak gata-gata surang saya Pak. Kawan balik kulkas awak kedinginan saya. Iri itu Pak. Jadi iri itu Pak, secara bahasa teorinya, secara definisinya, iri itu tidak senang ketika seseorang memiliki sesuatu yang menyenangkan. Iri Pak. Coba tanya diri apa? Kadang-kadang kan awak malah iri saya, orang kula wali utuh saya. Orang kula naik saja jabatannya. Ya, ada rasa iri kadang-kadang. Lebih parah lagi Pak, kalau hati ini tidak bersih, berjangkit penyakit dengki atau hasad. Itu lebih parah nih Pak. Kenapa? Kalau iri tidak senang mencari orang punya kelebihan, kalau hasad atau dengki tidak, di samping tidak senang mencari orang punya kelebihan, ya, dia juga punya upaya, usaha, bahan nado di orang itu tandeh, tapi hancur. Bau bayu ya Pak. Ibarat oto tadi kau dapet otonya bisa alamat itu nyoblongkan rem otonya nyoblongkan atau nyekempesin pan otonya pamu gitu Pak. Ya nyekempes aja di penurunan lah Pak. Tinggal masuk jurang sudah tuh mati ya. Itu hasad Pak. Ya, dia berupaya. Bahkan kadang-kadang orang yang hasad itu Pak, kalau bahasa orang Minang, dah lalu rendang dia di dari nyaladuhan. Bahasa awak dah lalu renang kare jangan lunak nyemainkan gitu Pak. Itu orang hasad Pak. Bahaya hasad Pak. Tapi bahaya daripada orang iri. Dan awak tak tahu seseorang itu hasad dan tahu ada Pak. Karena itu masalah hati Pak. Masalah hati. Nah seorang Muslim itu tak mungkin dia seperti itu Pak. Makanya Allah mengajarkan kita dalam Islam ya untuk berlindung ya, karena yang bisa dapat berlindung dari orang-orang hasad kau ya Allah ya Pak. Makanya Allah ajarkan kita dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau ya Allah dari orang-orang yang hasad. Itu makna Islam secara bahasa. Barasih jasadnya, barasih pikirannya, barasih hatinya. Awak kadang-kadang kalau awak renung lebih jauh, kadang-kadang Pak, ya susah. Nah itu masalah yang harus kita benahi Pak. Kalau awak tahu itu sebuah masalah, tentu kita akan mencari jalan Pak mengenai masalah. Dan jadi masalah awak tak tahu masalah Pak. Nah, itu jadi masalah Pak. Ya. Kalau barangkali kemarin kita coba untuk mengkaji ini. Kemudian yang keberapa lagi? Keempat ya Pak. Ya. Assalam. Artinya selamat, sejahtera. Jadi orang Islam itu orang yang bisa memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada orang lain. Itu Islam dari sisi bahasa Pak. Bahkan Rasul saja sampai mengajarkan agar mengucapkan keselamatan kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal, menebarkan salam. Keselamatan dari sisi ucapan, keselamatan dari sisi fisik atau tangan, atau dalam sisi tindakan kalau bahasa orang sekarang. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, kadang-kadang kita merenung Pak, kita jangankan untuk memberikan keselamatan atau kesejahteraan kepada orang lain. Kadang-kadang ya ke keluarga, ke anak dan istri aja kadang-kadang kita tidak mampu memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Bahkan kadang-kadang kita masih zolim kadang-kadang Pak. Ya, kalau bahasa awalnya jurang rumah jual anak milik Pak, jangan lain tidak milik Pak. Kalau istilah orang kampung Ambo Pak, ya aku istilah orang kampung Ambo Pak. Ambo daripada magi pitih ke nyoha ke encak dan kaben pitih 1.000 tu di kuan yang dan nampak sama baik.
Ya, karena nyuruh Pak dulu, Pak. Artinya tidak bisa memberikan keselamatan kesejahteraan kepada orang lain, apalagi misalnya bahkan kepada keluarga. Contoh dekat saja, Pak. Ya. Bahkan Nabi Baharago hewannya, ternaknya dibandingkan mungkin keluarganya. Nah, bagaimana dia memberikan keselamatan kesejahteraan kepada keluarganya? Dari sisi Islam ini harus menjadi perhatian, Pak. Nah, kita sebagai seorang Muslim tentu ini menjadi bagian yang harus kita matchingkan dengan Islam itu sendiri. Kalau kita menyatakan Muslim atau Islam, baik caranya, Pak. Kemudian yang terakhir as-salmu atau as-silmu, damai. Jadi Islam itu damai, bukan kekerasan. Islam itu orang yang memberikan kedamaian di permukaan bumi. Sebenarnya kalau kita lihat dari konsep awal Allah menciptakan manusia itu, kan sempat diprotes Allah ketika hendak menciptakan manusia, kan bilang kepada makhluknya, diantaranya itu malaikat kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Sungguh hamba hendak menjadikan ya di permukaan bumi itu khalifah, maksudnya manusia. Sempat diprotes oleh malaikat waktu itu. Ya Allah, itu apa manusia itu yang kau buat, ya Allah, yang kerajunya esok di bumi itu akan menumpahkan darah saja. Ya, ternyata kalau baca lihat kecik malaikat kok anakmu itu tak bukti kalau bahasa orang gini kan. Tapi Allah mengatakan saya lebih tahu daripada kamu. Gitu. Nah, itu gak panjang kisahnya, Pak. Jadi artinya apa? Sehakikat dasarnya kita ini menciptakan kedamaian, perdamaian di tengah kehidupan dunia kita ini, di bumi. Itu sebenarnya tujuan kita menciptakan perdamaian di tengah kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Dari skop yang terendah sampai skop yang terkecil. Dimanapun posisi kita sebagai seorang Muslim itu selalu menciptakan kedamaian dan mencari jalan untuk sebuah kedamaian. Ya. Di Islam itu bukan agama kekerasan yang setiap sesuatu selesai dengan kekerasan, enggak, cara damai. Kehendak Pak Sopo jalan damai ya tentu dengan jalan terakhir ya. Nah, ini suatu contoh. Begitu juga perang dalam Islam itu, Pak, bukan perang itu menunjukkan kegagalan, enggak. Itu telah ditempuh sebelumnya, sebelum perang itu oleh Rasulullah dan para sahabat itu ya upaya-upaya agar bahasa orang kini persuasif. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Kita perang, lalu perang, Pak. Dan tiba-tiba perang, enggak ada begitu, Pak. Baik, jadi ini Islam dari sisi bahasa, Pak. Jadi kita simpulkan bahwa Islam itu berarti menundukkan wajah kehadiran Allah, berserah diri kepada Allah, suci dan bersih, selamat dan sejahtera, damai. Dan inilah yang Allah katakan, inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah ridho itu cuma Islam. Tak ada lain. Ya, bahkan Allah katakan Allah menolak ya agama selain daripada Islam. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 45. Dan agama dari Allah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 19. Jadi kalau kita berbicara tentang agama yang diridhoi, ini kok Islam tidak ada lain dong? Tak ada apa? Ya. Jadi tidak ada istilahnya toleransi beragama, tidak ada, Pak. Wah, agama tidak ada toleransi, Pak. Kalau agama artinya akidah gue hitam putih ya, Pak. Yo indah. Dan itu dijalankan Allah dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Buat engkau agama kamu, buat saya agama saya. Jadi dalam masalah agama kita harus tegas, Pak. Tapi toleransi antar umat beragama itu hubungan sosial, kemasyarakatan. Ya, boleh. Tapi masalah akidah, masalah agama, masalah keyakinan tidak ada toleransi, Pak. Karena Allah sendiri yang mengajarkan begitu, Pak. Al-Quran sendiri yang mengajarkan begitu. Dan agama yang Allah ridho itu memang Islam cuma satu-satunya. Inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah itu cuma Islam, Pak. Ya? Maka tadi seperti di awal saya katakan kita sangat bersyukur besar tidak, karena kita berada dalam kalimatul Islam itu sendiri atau agama Islam itu sendiri. Itu yang boleh kedua kita katakan, Pak.
Selanjutnya, kenapa kita berislam itu? Bisa dikatakan Islam itu adalah agama para nabi dan rasul. Semua nabi, Pak, mulai sejak zaman Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, semua agamanya Islam, Pak. Ya, kasadunya agamanya Islam, Pak. Semenjak zaman Nabi Adam sampai nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, Islam semuanya. Bahkan nama Islam itu sendiri, Pak, Allah yang bagi nama Islam, Pak. Bukan dikaitkan dengan seorang tokoh, bukan dikaitkan dengan seorang nabi, bukan dikaitkan dengan seorang rasul, enggak. Tapi dikaitkan apa? Allah sendiri yang langsung memberi namanya itu Islam. Ya. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Surat Al-Hadid 78, surat 278. Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian, kata Allah, ya, muslimin, yaitu muslim atau Islam dari dahulu, min qablu wa fi hadza, sampai saat ini. Jadi Islam itu sendiri dari Allah, Pak. Ya. Bukan awak, bukan pandainya sang ustaz ulama untuk memberi nama, enggak. Kalau nama-nama lain kan agama lain kan dikaitkan dengan orang yang bawa agamanya, misalnya agama Buddha yang membawa siapa, dikaitkannya kan itu kan, Buddha Gautama kalau nggak salah saya waktu sekolah dulu. Kalau Islam nggak ada, agama Muhammad dan begitu, agama Islam. Jadi Islam itu langsung Allah ya memberi nama. Saya lanjut lagi, Pak. Jadi kesimpulannya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, mulia, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih mulia daripada Islam mereka. Itu Islam. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau walayangkan pandangan jauh waktu kian pandangan dekat, ada terjadi sesuatu seolah-olah yang kita cari Islam itu rendah. Contoh simpel, Pak. Ada orang kehilangan terompah di masjid. Kira-kira nama ambil terompah di masjid itu orang Kristen, orang Buddha, atau orang Islam, Pak? Kira-kira, Pak? Orang Islam kan? Orang Islam, Pak. Ya. Kalau ada nama copet di pasar, kemudian ditangkap, kemudian diinterogasi, ditanya statusnya, Islam apa Kristen, Pak? Islam, Pak. Kalau ada yang orang yang berzina, kemudian diinterogasi, ditanya agamaku apa, ternyata Islam. Ya, bahkan ada yang lebih parah lagi daripada itu sekarang, Pak. Apa itu LGBT, Pak? LGBT kok lebih daripada, Pak? Itu masuk kini, Pak. Masuk seisu namanya. Anak mau sesuatu nama itu, Pak, homo. Ya, itu biasa laki-laki sih dulu, Pak. Kini lah pakai lo lesbi, Pak. Homo itu dan jantan sama jantan, dan lesbi go padusi sama padusi, Pak. Ya, parah gini, Pak. Bahkan lebih parah lo, Pak. Ada lo organisasinya, Pak. Bahkan minta dibuat undang-undangnya dilegalisasi, Pak. Di pabulihan itu di Indonesia kuat. Wayang dapat. Atau cuma tanya agamanya apa dapat tu? Islam, Pak. Ada penelitian beberapa orang kawan, Pak, tentang masalah LGBT ini sekarang merebak ini, Pak. Ada anak yang habis, Pak, Quran apa dia? Ternyata dia apa? LGBT. Ada ustaz, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, LGBT, Pak. Saya tidak mau menyebutkan orangnya, tapi ini realita ditemukan oleh penelitian, Pak. Bahkan di Solo ini, Pak, ada, Pak. Para abayo dapat, Pak. Aku tanya agamanya Islam, Pak. Bahkan kalau kita cari dari kisah
munculnya namanya LGBT masuk kini itu atau homo ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu sudah adanya di zaman mulai adanya di zaman Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut. Sehingga di waktu itu Nabi Lut itu cameh ini beliau kan. Ketika ada tamu dua orang gagah-gagah datang ke rumah beliau, ya masuk ke kampung Lut itu, cameh Nabi Lut kok khawatir tamu itu digaduhnya di orang kampungnya, coba menjadi orang gagah gitu. Kecil Nabi Lut, kena jangan kamu ganggu tamuku, saya punya anak perempuan ini, kamu ambillah gitu kan. Masa ini kayaknya nggak mau dia Pak. Itu panjang ceritanya Pak, padahal yang datang tamu itu adalah malaikat kan. Sehingga akhirnya apa Pak? Hukuman yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut itu apa Pak? Dan itu bukan hanya untuk Nabi Lut Pak, itu pelajarannya juga buat kita Pak. Di Bali hanya negari Nabi Lut itu dia Allah diimpoannya ke waktu Pak. Agak kan lalu mulai tahu dia balik setelah apa? Ya, bila lu tahu balik mana Pak? Baru digoyang-goyang setelah baru Pak. Lain tak bukti waktu Pak. Ayi lawinya balik ke darat Pak. Ya. Dia dulu misalnya di Aceh, di mana lagi di Poso, di mana lagi di Sulawesi, ya, di sebelum itu di mana lagi Pak? Di Lombok gitu Pak. Itu kan sebenarnya tidak lepas dari itu Pak. Cukup teliti Pak, ketika ada hal-hal seperti itu tidak lepas dari maksiat gitu Pak. Aku waktu di Aceh itu Pak 25 hari mau jadi relawan di situ Pak. Ya musiki mana Pak di orang-orang situ, tak kepada orang-orang apa aja tak pejabat-pejabat. KP orang-orang kampungnya musiki. Pak kok sampai mau nego gitu ah. Kira dia jauh panggang dari api Pak. Ya. Aku relawan waktu tsunami Aceh itu di Malabo Pak. Yang terparah di waktu itu kejadian. Bahkan aku sempat jadi khatib Idul Adha di situ. Di sebuah desa namanya Desa Cut Semerang Pak. Masih ingat saya desa itu Pak. Ya, setelah selesai khotbah Idul Adha itu kita berkumpul di rumah kepala desa di beberapa tempat yang khatib kumpul di situ. Kemudian saya iseng bertanya, ya Tengku, kenapa ya yang kami kenal Aceh ini adalah Serambi Mekah. Kalau Serambi Mekah kan identik dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah kalau orang soleh, orang baik, artinya orang-orang beriman, kata Allah, ya jika penduduk suatu negeri itu amanu wa taqau, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau di kampung negari itu orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan kirimkan berkah dan dari langit dan dari bumi. Tapi kok aneh Aceh ini? Itulah baru nyojalian Pak, semuanya di waktu itu. Sampai dia ceritakan hampir setiap malam di pantai Malabo itu terjadi pesta keyboard masa BK-nya Pak. Keyboard itu pesta, ya dari malam sampai tengah malam itu kadang sampai bertelanjang saja. Dan anak-anak sekolah pernah lihat cerita ya watanyo itu Pak. Kadang-kadang pulang sekolah sengaja ngintip-ngintip itu ya, tapi pantai. Panjang cerita itu Pak. Pengalaman yang mudah. Jadi artinya di gambarannya seperti itu. Nah pertanyaannya Pak, semua itu tadi semuanya Islam orangnya Pak. Makanya wajar aja seorang ustaz kalau nggak salah Abu Somad bicara agak begitu keras ya, tentang masalah orang-orang Islam yang seolah-olah ya Islam itu rendah. Ya, satu contoh apa kata beliau tentang mengomentari tentang LGBT, hewan saja Pak tentu dinyuman jantan yang petino. Itu manusia. Bagi kan alam lebih daripada hewan. Kira itu bahasa logikanya. Baik Pak, pertanyaan apa Pak? Kalau kita coba kaitkan analisa atau ilustrasikan ketika diadai awal Pak orang Minang, kan jabatan tertinggi di Minang kok pengulu atau datua, pengulu adai. Dan tidak jarang beberapa tampil kita cari ketika nyola jadi pengulu, inyo karajonyo menjual menggadai sawah anak kamanakan. Ketika ada pengulu yang muda itu, pertanyaannya Pak, aku kok ada iko dan larusa atau memang pengulu itu larusa Pak? Kira-kira Pak? Ada dan lalapu atau pengulu pun larusa Pak?
Ya kalau bahasa kini itu ada mau apa? Ada mau apa? Kalau pribadinya itu, ya personilnya. Nah begitu kita kembali kepada Islam, ketika kita melihat tadi ada kehilangan trompa, ada yang mencopet, ada yang berzina, ada yang LGBT, ya bukan Islamnya yang sudah rusak, Pak. Bukan Islamnya yang tidak lagi kokoh, tapi orangnya, ya bukan Islamnya. Nah Islam itu digambarkan oleh Rasulullah, Islam yang wala yumni ala, Islam itu tinggi mulia, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dan itu berlangsung sampai hari kiamat, Pak. Jadi kalau diibaratkan dengan sebuah gerbong kereta, Pak, gerbong kereta kemudian Islam itu seperti gerbong itulah, Pak. Kalau kita berada dalam gerbong itu, insya Allah kita ikut kuliah dengan Islam. Tapi kalau tagak di luar gerbong itu tentu tidak tahu deh kita. Jangan kanjeng Islam, Pak. Ada rombongan bupati, rombongan gubernur, kita satu ya dalam, Pak. Satu saya dalam. Semua kawan di jalan, rombongan bupati yang goyang lagi kan. Dapetnya nambus deh, Pak. Apa lagi Islam, Pak? Yang jadi masalah itu tagak di luar gerbong gitu, Pak. Ibarat Islam tadi, Pak. Nah itu kondisinya, Pak. Jadi bukan Islamnya yang sudah rendah atau sudah luntur, tapi umatnya, pribadinya, personalnya gitu, Pak. Saya lanjut, Pak. Itu baru dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa rasanya ya agak dalam pertanyaannya, Pak. Ketika kita menyatakan Islam, ya. Kemudian kita lihat dari sisi istilah. Dari sisi istilah artinya ketundukan kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya kita Nabi Muhammad SAW sebagai hukum Allah yang membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju bahagia dunia dan akhirat. Jadi tunduk patuh kepada aturan-aturan yang Allah turunkan, Pak. Ya, melalui Nabi kita tentunya Nabi Muhammad SAW sebagai ukuran aturan atau hukum untuk manusia menuju jalan keselamatan, menuju jalan yang lurus dunia dan akhirat. Pertanyaan apa, Pak? Kalau Allah yang memberikan aturan dan hukum, ketentuan-ketentuan, kira-kira ada untungnya nggak ada apa-apa? Ada nggak apa-apa aja dari Allah? Nggak ada, Pak. Coba Pak Reno, kalau anggota dewan yang beri aturan, kira-kira banyak nggak kepentingan di balik aturan itu, Pak? Ya nak, banyak kepentingannya, Pak. Ya, ini aturan manusia, Pak. Ya undang-undangnya, Pak. Karena banyak kepentingannya di sana. Bahkan kalau ada kepentingan bisa 3 periodenya, Pak, bisa juga aturannya ini bisa 3 periode, Pak. Atau anggota dewan yang buat aturannya, Pak. Atau aturan lain umpamanya. Ketika manusia, anggota dewan tadi dia seorang pengusaha, ya. Maka dia bagaimana bikin aturan untuk sebuah jenis-jenis usaha itu jangan dipersulit. Karena ada kepentingan-kepentingan dia di balik itu, Pak. Ini kita bandingkan aturan manusia dengan aturan Allah, Pak. Coba Bapak renungi, Pak. Sementara aturan Allah SWT tidak satu pun yang ada kepentingannya buat Allah. Tidak ada pentingnya Allah, Pak. Murni untuk kepentingan kita. Sementara itu yang banyak kita langgar. Semua memberi contoh, Pak. Ketika Pak memberi aturan untuk anak-anak, Pak, ya, kau tidak boleh. Itu untuk inyo aturan itu, atau ya untuk kebaikan inyo atau untuk kebaikan awak. Contoh gampang, Pak, ya, awak bakatnya menjual bensin, menjual gas, dilarang karena tidak boleh main koi api atau main api di rumah. Ketika awak larang anak kau, kan aturan dah apa? Kira-kira awak larang anak kau untuk keeloan inyo atau untuk keeloan awak?
Itu eloknya berapa? Sebenarnya juga ya tersangkut kebaikan awak di situ. Susah juga awaknya lah susah. Itu contoh Pak. Ini ketika kita bikin aturan. Sementara Allah bikin aturan murni itu awak pada untung ada Allah gitu. Dan Allah itu maha tahu tentang kita, maha tahu tentang kebutuhan kita, dan maha tahu apa yang membahayakan buat kita. Maka itu diatur oleh Allah SWT dengan Islam ini Pak. Zat yang maha tahu, yang maha super Pak, yang membuat aturan itu Pak. Tidak ada satupun dari ketentuan dan aturan Allah itu yang tidak bermanfaat buat kita. Baik aturan itu kebaikan bentuknya, baik aturan itu sebuah larangan bentuknya. Jadi definisi Islam secara istilah loh Pak. Yang semua itu akan mengantarkan kebahagiaannya dia di dunia dan memberikan kebahagiaan buat dia di akhirat kelak. Jadi manfaatnya dunia akhirat Pak. Oke Pak ya, jadi ini dari segi istilah saja pengertian Islam itu. Ketundukan penuh, ya, ketundukan yang sempurna. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu kafah. Kafah itu totalitas, menyeluruh di seluruh sisi-sisi kehidupan Islam. Tidak dipilah-pilah loh gitu. Sehingga Allah katakan lagi di ayat ini, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha. Warna Allah, celupan Allah, warna celupan siapa lagi yang baik, lebih baik daripada warna dan celupan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa Minang kok mewarnai diri awak Islam dan sekali kare Pak. Kalau sekali kare balang betul, ya sekali ulas, sekali balu jadinya Pak. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya pengalaman menarik Pak. Kalau kita tidak sempurna totalitas dengan Islam itu, memang gerah Pak. Latih wadubnya Pak. Kamu dulu ketika pulang dari pondok dari Jawa Timur ke Jakarta waktu itu ya tahun 92-an Pak. Naik angkot itu bukan apa ya Metro Mini Pak. Itu jarang yang kosong Pak. Karena kita naiknya tidak dari terminal. Sementara Wak perlu berangkat pagi itu. Akhirnya ya naiklah berdesakan bergantungan Pak. Aku waktu itu sempat ya karena awak merasa bujang gitu Pak ya, masih kekar gitu Pak. Ya nah mungkin menunggu bangku kosong, naik sama kaki sewala, tangan sewala paci di pintu itu Pak. Ya supirnya kebetulan ya biasa rata-rata angkot di apa Metro Mini di sana itu supirnya rata-rata orang Sumatera Utara, orang Medan. Biasanya kayak terkenal ya supir Medan gitu Pak. Di Bengkolan itu dia masih kencang Pak. Di waktu itu saya hampir lepas. Ya, memang rata lapis gitu Pak teman alu lapis tangan kamu yang bergantung di pintu tadi Pak. Kalau lapis tentu karena bengkolan tentu kamu pas jatuh di roda gitu Pak. Kalau itu terjadi mungkin tidak sembuh gini Pak. Tapi di waktu itu aku merenung Pak. Apa yang mau renungi yang mau cari orang ke dalam waktu Pak. Adonan duduk-duduk santai, adonan tak kalau ayam, adonan sedang memecah koran, adonan sedang monta. Enjoy ya dalam itu Pak. Singgo di waktu itu tak kenal lah ayat itu di Abu Pak. Surah Al-Baqarah 208. Singgo dengan bahasa itu Abu dengan ya sekedar berslogan aja ke diri Abu. Ya Ridwan udkhulu syayyara kafah. Hai Ridwan masuklah ke dalam otoko kafah. Menyeluruh sadunya badan kau masuk dan sakari mau diulat dia di buihnya. Ya. Makanya kalau kita dengan Islam itu enggak totalitas Pak, letih bikinnya Pak, capek Pak. Ya. Nah Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah yang kita harus menambah sakofah kita, wawasan pengetahuan kita, apa saja sebenarnya yang dalam Islam ini, seperti apa Islam mengatur semuanya. Nanti kita akan sampai ke situ insya Allah Pak. Ya tidak satu pun dalam sisi kehidupan kita yang tidak diatur oleh Islam Pak. Baik Pak, jadi kenapa kita Islam? Saya lanjutkan lagi Pak. Karena Islam itu tak pernah berubah dari zaman ke zaman. Sumuliyatul zaman. Tadilah Bapak Hasyo Pak. Mulai sejak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita semuanya Islam Pak. Dari masuk ke masuk, bahkan orang Yahudi yang mengklaim Nabi mereka itu Nabi Musa,
tapi nyo tidak mengikuti agama Nabi Musa. Padahal agama Nabi Musa itu adalah Islam. Bahkan orang Nasrani yang mengikuti Isa, bahkan dalam sejarah kita ketahui Isa itulah payah gitu mengecen, ambuku bukan anak Allah, ambuku Rasulullah. Tapi itulah Pak, orang-orang Nasrani itu dia mengatakan engkau adalah ya anak Allah. Aku baru masuk kampung Pak, itu nih pakaknya itu Pak. Ada kecen aja ngerti ya. Ini contoh Pak ya. Jadi Islam itu tak berubah dari masa ke masa. Bahkan kita lihat lagi Pak. Sebutan Muslim ini sebutan yang bagi umat Muhammad SAW dan pengikut para nabi semuanya Muslim. Dan yang menarik dari sebuah kisah ketika seorang raja yang bernama Raja Najasyi dari Habasyah, beliau ini mengirim 70 orang pendeta. Ya, pendeta berarti kalau bahasa bawahnya ustadznya orang Kristen Pak, bertemu dengan Muhammad di Madinah. Ya, tujuan pertemuannya debat lah itu, dialog gitu kan, atau sharing kalau bahasa sekarangnya. Ketika 70 orang itu Pak, nggak sedikit Pak. Kemudian wasobo aja Nabi, ketika wasobo aja Nabi, Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka. Akhirnya apa Pak? Ketika Nabi baca Quran tadi, ya seolah-olah ada tabir yang tertutup di antara orang-orang pendeta ini, yang ditutup-tutup itu atau yang remang-remang tak buka, sehingga mereka menyadari bahwa seluruhnya ya atau sebelumnya agama yang mereka anut ini adalah Islam. Akhirnya semuanya mereka masuk Islam. Ini kaitannya dengan, jadi Islam itu memang satu-satunya agama, nggak ada yang lain Pak. Apa yang dirahmati oleh Allah SWT itu dari makna Islam secara istilah dan secara bahasa, dan kenapa kita berislam itu diantaranya. Sekarang saya akan sampaikan kepada Bapak tentang sebuah hadis. Hadis ini populer Pak. Mau yakin bagian apa hadis itu Pak? Apa hadisnya? Buniyal Islamu ala khamsi. Bangunan Islam itu terdiri atas 5 hal. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang keduanya, wa iqamis shalah, orang yang mendirikan salat. Dan yang ketiganya, wa itaiz zakah, orang yang membayarkan zakat. Yang keempatnya, wal haji. Dan yang kelimanya, shaumi Ramadan, orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Ikon Nabi menjelaskan Islam Pak. Beliau gambarkan Islam itu seperti sebuah bangunan. Nah, ambo akan ajak Bapak, kalau kita coba mengilustrasikan, kalau sekiranya gambaran Rasulullah itu Islam itu seperti sebuah bangunan. Tentu kalau berbicara bangunan itu pasti ada pondasi Pak. Mas Haji yang saya gagah Pak, tidak mungkin bisa tagak begitu saja kalau tidak ada pondasi dan kue. Itu yakin Pak? Ya, bahkan tingkat rumah berbedung, bahkan gedung-gedung tinggi itu semakin gagah bangunannya, itu semakin kuat pondasinya Pak. Bapak bisa bayangkan kalau ada sebuah bangunan gagah pondasinya rapuh, kira-kira berapa lama ketagak bangunan itu Pak? Atau Mas Haji Pak, hai pondasinya batu bata, saya disusun di bawah. Merasa tidak kalamu tagak Mas Haji Pak. Tibu angin topan roboh, tibu kampungan namanya kampung saya bicara kampung apa? Runtuh gitu. Tapi kalau tagak di sebuah fondasi yang kokoh, angin badai gempa sekalipun dia tetap berdiri kokoh.
Mana seruasawa Pak kalau dasar Islam kue Pak, bagaimana perubahan zaman dan mungkin edannya zaman itu dia tidak akan edan gitu loh Pak. Masa gampangnya begitu Pak. Makanya Nabi mengatakan bangunan Islam itu ya itu diantara dasarnya itu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau dalam bahasa lainnya tauhid, akidah, keyakinan yang pokok. Dan kalau kita mengacu dari sejarah, Nabi mematangkan fondasi ini di Makkah Pak, itu 3 tahun. Di Makkah tuh waktu Nabi di Makkah nak doa perintah sembahyang Pak, nak doa perintah Rasul di sana, nak doa perintah menuti aurat di sana. Nabi mengokohkan fondasi ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi Islam itu fondasi pertamanya itu Pak. Kemudian dari fondasi ini baru ada yang namanya tiang-tiangnya Pak. Ya, dan kita tahu salah satu di antara tiang agama ini adalah as-shalah. Kemudian dari contoh bangunan tadi yang Nabi mengatakan, tiangnya lagi adalah az-zakat, tiangnya lagi adalah as-shaum Ramadan, dan tiangnya lagi adalah al-hajj, haji. Aku tonggak-tonggak Islam Pak. Nah dalam kondisi yang udah Pak, kita adu namanya kerangka bangunan. Tapi alun sempurna bangun kalau Pak. Baru kerangkunya baru Pak. Ya. Maka mesti ada yang menyempurnakan bangunan itu. Di antaranya adalah as-siyasah, as-siyasi. Siasi kok siasat bahasa awaknya Pak, strategi bahasa orang manajemennya. Kalau bahasa orang partai politik namanya Pak. Jadi siasah ini adalah bagian dari Islam yang nggak boleh kita pisahkan Pak. Kalau Pak pisahkan berarti ada bagian Islam yang Bapak tinggalkan Pak. Nggak kafah nama Islam tadi Pak. Itu yang harus kita duluan Pak. Kita ambil contoh dalam kehidupan Nabi Pak. Bapak tahu dah bagaimana siasat Nabi atau politik Nabi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu bukan kejadian begitu aja dong Pak. Itu hikmahnya besar buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah itu Allah ya? Strategi Nabi mantap sekali tuh Pak. Yang pertamanya salamin dulu umatnya. Disuruh hijrah diam-diam kan? Ndak inyo pai dulu Pak, ndak Nabi pai dulu dalam situasi umatnya terancam. Kalau awak Pak di negara awak terancam dan selama yang pertama rakyat atau pemimpin Pak? Pemimpin. Ah, itu kan lagi ada Pak ya. Kalau Nabi ndak umatnya selama itu. Dan itu juga strategi beliau, siasat beliau, politik beliau agar umatnya selama itu mencari karena orang akan mencarikan Nabi di sini. Muhammad masih di siku Pak. Jadi ndak tak pikir ada orang ke bawah ada. Itu bicara siasat Pak, politik Pak, ya strategi. Kemudian ketika beliau hijrah lagi Pak, ketika terakhir beliau kan beliau Abu Bakar yang ngapain dia Pak? Kamu ambil simpul-simpul cerita saja ini panjang gitu Pak. Ketika keluar dari rumah Abu Bakar, langsung Nabi ke Madinah Pak. Jarak Makkah Madinah itu sampai 150 kilo Pak, jalan kaki itu Pak. Sampai 150 itu tidak solok silayur Pak, dari Siku ke Jambi lebih Pak. Jalan kaki bayangkan Pak. Bapak yang pernah umroh, pernah haji coba bayangkan Pak, perjalanan itu luar biasa. Renungi Pak, seperti ini Nabi dulu hijrah. Apa strategi Nabi Pak? Tidak langsung keluar dari Abu Bakar, Pak Gagih langsung ke Madinah. Tidak. Beliau mengambil arah berlawanan dengan arah Madinah. Kalau Madinah itu sebelah utara, beliau pergi ke arah selatan. Bukankah ini namanya siasat, strategi politik beliau? Ke selatan, ngapain beliau ke selatan? Masuk ke Gua Sur. Masuk ke Gua Sur itu berapa hari? Di sini 3 hari. Itu 3 hari itu mandau ke sini. Enggak Pak. Kalau mandau ke sini 3 hari mati beliau Pak. 3 hari 3 malam nak makan tak minum. Ada yang mensuplai makanannya, ada yang memberikan informasi, ada yang menjadi mata-matanya. Bukankah itu siasat?
Kemudian ketika itulah selesai Pak, aku ambil 3 hari itu hikmahnya luar biasa Pak. Sampai kalau orang mencari seseorang itu di hari pertama masih mangai Pak, hari kedua masih bau sawo, hari ketiga itu mulai lama kesudah Pak. Kalau istilah orang kampung lapik yang dari rumah aja dicari lagi. Dari ketiga pun baru beliau mulai berangkat menuju Madinah, dan itu pun tidak jalan tol Pak yang ditempuhnya, tidak jalan umum Pak, tidak jalan yang biasa dilalui orang lalu doh. Beliau mengambil jalan tikus, jalan berbelok. Tentu lebih jauh perjalanannya Pak. Dan tentu beliau tidak punya pengalaman Pak mengetahui jalan belok, ya jalan tikus dari Mekah ke Madinah. Maka beliau sewa seorang musyrik Pak, ya. Atau panjang saja tuh Pak. Banyak hikmahnya di situ Pak. Bisa kita ambil. Semuanya itu adalah siasah. Islam bisa kita lepaskan dari itu Pak. Kita ingin ambil lagi bagaimana Nabi waktu beliau inilah di Madinah Pak ya. Ketika Nabi di Madinah, kemudian beliau rindu ingin ke Mekah. 80 tahunnya di Madinah Pak. Taraga beliau nak pergi ke Mekah sambil pulang kampung pergi haji. Nyobalah beberapa sahabat, dia masuk Umar, Abu Bakar, ya, berangkat ke Mekah hendak haji. Target beliau haji Pak. Sampai di sebuah tempat di Hudaybiyah. Dikirimlah utusan ke Mekah, maksudnya kami akan masuk, kami ingin haji. Ternyata utusan tadi menyampaikan tidak boleh haji dan datanglah utusan dari Mekah. Dilarang Pak masuk ke Mekah. Coba yang dapat Tuhan. Rasulullah orang Mekah Pak, Umar orang Mekah, ya Abu Bakar orang Mekah, kampungnya lagi kadangnya di Mekah, kini nyo masuk ke kampungnya dilarang. Apa Rasul itu Pak? Hah? Apa orang Selayu Pak? Ya, dalam mau merantau kini apa? Kabar datang ke kampung apa? Pulang kampung itu dilarang ke pulang kampung Pak, tidak boleh masuk. Aja ya Pak. Senang saja ya Pak. Ambo yakin akan berbagai komentar Pak. Maka mungkin tanya ya, itu kampung ambo tu ande, ambo di sini, ambo lagi di sini, ande nu larang ke kampung deh. Minimalnya itu Pak. Tapi apa Pak yang terjadi Pak? Akhirnya terjadi dialog dan perjanjian. Saya ingin sampaikan tentang siapa itu Pak, sebagai panutan Islam yang kita kisahkan. Akhirnya apa kata? Terjadilah perjanjian antara orang Quraisy dengan Rasulullah SAW. Yang isi perjanjian itu yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah Pak. Ada 3 poin penting diantaranya. Perjanjian yang pertama adalah Muhammad dilarang ke Makkah tahun kini pergi haji. Kau nak haji jo tahun besok. Tahun besok itu nak 2 hari lain itu Pak. 365 hari. Lama rumah Pak. Panjang bisa gue di rumah. Ya. Kemudian ternyata dari klausul perjanjian itu diterima oleh Nabi. Diterima Nabi Pak. Itu malah. Kemudian perjanjian keduanya Pak, kau ada orang Makkah sasek sampai masuk ke Madinah tolong balian. Itu perjanjian kedua Pak. Lalu untung ada Nabi Pak. Yang pertama saya lah bayang Pak, masalah langkah lain ke masuk hari. Dan ketiga, kalau ada orang Madinah masuk ke Makkah, tidak boleh balian dong. Tadi 3 poin atau klausul perjanjian pun tidak si Allah aja nama untung dan Nabi Pak. So yang apa? Tapi di waktu itu Nabi terima. Oke. Saya masakan paling itu. Di waktu itu Bapak yang dirahmati Allah, Umar memang sempat protes dia. Umar itu kan orangnya temperamen Pak, sebelum masuk Islam dia juga temperamen Pak. Dia minta klarifikasi dengan Nabi. Ya Rasulullah, awak kan masuk ke kampung awak dan awak ingin pergi haji, lu tidak bakal lama-lama di situ. Sudah haji beliau ada larangan awak. Tunggu tahun lama tu ya Rasulullah, gitu kan?
Umar ini. Ya. Jadi ya yang namanya Rasulullah sudah tetapkan, Umar ya terima. Cuman ini klarifikasi saja Umar. Memang tipe Umar itu begitu Pak. Kalau kita baca dalam sejarah banyak Mas Umar ini punya punya istilahnya itu pola-pola pikir yang bagus Pak. Bahkan tentang keberaniannya itu pernah digambarkan, andaikan Umar ini lewat dari sebuah persimpangan jalan, ada setan di situ, maka setan itu lari dia Pak. Itu Umar Pak. Beda jawab Pak. Awak kalau jalan bersimpang itu aduh setan sinan awak lalu sinan setan dan lari itu nyu nak awak Pak. Mana nyu nak mungkin bawa ada Pak. Itu Umar, beda Umar, panjang cerita Umar ini. Jadi sambil pulang di jalan dari Nabi ke Umar. Nah, Iko yang mau kaitkan Pak, Iko sekali lagi asyasah politik Nabi. Kecil Nabi ke Umar, ya Umar, awak ndak boleh tahun kini haji ndak matah. Undur awak selangkah. Nah, kau pakai bahasa orang Minang, weh, ya. Untuk maju 1000 langkah, kan itu bahasa orang awak. Mengalah sebentar. Itu sebuah kebaikan yang lebih panjang, yang lebih baik. Akhirnya apa Pak? Kalau awak disuruh untuk hendak boleh haji kini dan bolehnya tahun depan, kita punya peluang besar untuk mempersiapkan kawan-kawan awak dan dakwah awak di Madinah. Dan tahun muka kita boleh membawa orang barat talaga sadio haji kita bawa sana. Sebab tidak ada larangan dia untuk masuk ke Makkah. Ya, lah dicabut larangannya sudah selesai. Kalau istilah sekarang PPKM-nya nggak ada lagi Pak. Ya kira begitu Pak. Ya. Akhirnya Pak, itu yang kedua. Anggo-anggo ketek Umar. Dan kedua, kalau orang Makkah masuk ke Madinah kan tidak boleh walian. Rancak malah kecil Rasulullah. Ketika orang Makkah masuk ke Madinah, kita ajarin dia Islam. Kau manggarati Islam tu pulangan balik ke Makkah. Beko dek kalau kepahamnya tentang Islam tentunya akan mengajak sanak saudara keluarga juga Islam. Jadi lah kata batu kerana jawab fikir Nabi. Kalau sekiranya nak masak di Islam ya sudah tak ada pengaruh dakwah. Payah apa? Bagaimana itu politik dan strateginya Nabi, siasatnya Nabi Pak. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang Madinah masuk ke Makkah, kan tak boleh walian. Orang Madinah, kok orang militan. Kau tiba di anda mau pasukan, kok pasus sih? Pasukan siap mati. Ya, pasukan khusus. Nah kalau dia masuk ke Makkah dan tak dibalian, tentu dia punya keluasan kewenangan yang lebih lama dia di Makkah untuk berdakwah. Itu siasat Nabi Pak. Saya lanjut Pak. Kemudian yang ketiga yang perlu ada juga sebagai dinding dari bangunan tadi adalah al-ijtimai. Maksudnya Pak, kemasyarakatan, kehidupan sosial, organisasi ala mulainya itu. Ya. Yang legal, yang formal kalau bahasa orang gitu. Karena dengan itu kita makhluk sosial, nah bisa jadi sorang-sorang Pak. Kalau kita mau menegakkan kebenaran, nah taruh di surangnya Pak. Ya, kita menegakkan kebenaran di bawah ladian tanpa polisi Pak. Tapi dengan sebuah jalur organisasi atau kemasyarakatan yang pas dan tepat, maka itu insya Allah. Dan itu bagian dari Islam, tidak bisa kita pisahkan Pak. Sudah itu apa lagi? Al-iqtisadi. Iqtisadi itu ekonomi Pak. Ekonomi ini menjadi perhatian serius dalam Islam Pak. Bahkan kalau kita baca sejarah Umar bin Khattab ketika beliau jadi pemimpin Pak, di samping anak buahnya atau petugas-petugas ronda malamnya melakukan tugas, beliau punya ronda sendiri Pak. Kan tahu sejarah Umar Pak, tengah malam beliau jalan surang mah, masuk di beliau sebuah rumah yang itu tunggu di dalamnya hari malam anak menangi. Cuman tunggu sedang menjarang api tunggu, sedang memasak sesuatu. Anak menangi kalau sampai tengah malam, nanti kalau anaknya dimasak di ibu pun tidak masak-masak. Penasaran Umar masuk ke dalam, apa yang kau masak wahai ibu? Dari tadi anak menangi minta makan, tapi engkau menjawab sabar nak ayo sebentar lagi nasi masak.
Sampai kini tidak masa-masa nasi ibu, tak ada masa kok. Cik ibu tu, kan dia tak tahu masa itu adalah umat. Wah itu ada mau masak kau batu, nak ada kamu masak dan lain itu. Anak yang menangi dari tadi ya. Untuk menghibur anakku supaya capek lalunya mau ibu tunggu mau masak batu buah. Supaya nya menyangkut nasi juga, barih juga dan dimasak, itu jadi nasi. Kalau istilah awak ya Pak. Barulah paham Umar ternyata masyarakatnya ada yang miskin, ekonominya susah, ekonominya morat-marit, bahkan sampai tidak makan. Akhirnya apa? Umar pergi ke Baitul Mal, pulang dia ke apa? Ke istana kalau istilah kitanya. Beliau ambil gandum di Baitul Mal atau di kas negara kalau bahasa sekarangnya. Kemudian beliau pikul sendiri gandum itu, sandang seorang Pak untuk diantar kepada warganya yang miskin itu, yang ekonominya susah itu Pak. Ya. Dan dalam perjalanan basobo dari warganya yang lainnya, Khalifah ya Amirul Mukminin kapai kama tengah malam mudeku dan aan di sandang. Oh, saga awak masuk Khalifah menyenang-nyenangkan uang. Kecil Khalifah, aku ingin mengantarkan gandum ini kepada warga saya yang ekonominya susah dan mungkin tidak makan apa-apa. Ya Khalifah, biarlah aku menyandang sagan awak. Kecil Khalifah Umar bin Khattab, kalau engkau ingin memikul karuang kau, tolong pikul jodoh suruh sekali. Yang karuang saya pikul. Sahabat tadi, warga tadi, kalau hanya sekedar karuang berarti yang mau mengukurnya, tapi kalau dosa tak kalau. Kalau tidak, Kecil Umar biar buatan seorang. Kira-kira ada tidak pemimpin itu gini Pak? Ayo jauh panggang dari Cina Pak. Ini bentuk Pak ekonomi Pak. Umar itu. Makanya lebih luar biasa lagi Pak. Cucutnya, buyutnya Umar, yang dikenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Pak. Beliau itu Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin Pak, yang beliau pikirkan dengan tata ekonomi Pak. Sampai akhirnya apa yang terjadi Pak? Ketika beliau baru dilantik menjadi khalifah pemimpin, kemudian aset-asetnya yang ada semuanya dimasukkan ke kas negara. Pitihnya Pak, asetnya, kekayaannya yang dimasukkan ke Baitul Mal, ke kas negara. Sama beda di sini Pak. Kini orang kalau jadi pemimpin Pak, pitihnya yang dimasukkan ke kas negara, atau pitih negara yang pitian untuk masuk ke dompetnya Pak. Itu logikanya Pak. Nah, di waktu itu Umar bin Abdul Aziz ini dalam sejarahnya Pak hanya 2 tahun Pak, 2 tahun lebih, 2 tahun 2 bulan kalau saya nggak salah. Beliau berhasil mengangkat ekonomi masyarakatnya. Sehingga dalam 2 tahun itu Pak, petugas ambil zakat itu orang yang membagi bagian zakat, minta zakat bagian zakat, kewalahan mencari orang menamuh menerima zakat. Itu tidak cerita kancil itu Pak, cerita real Pak. Tidak bukan hanya cerita mau kamuflase. Ya, 2 tahun cuman Pak, beliau berhasil memulihkan ekonomi masyarakat itu sampai tidak ada yang mau lagi menerima zakat. Cukup di zaman awal Pak. Mana banyak orang berkandak menerima zakat daripada orang yang berkandak membayar zakat Pak. Ya, payah mencari orang yang mau zakat Pak dibandingkan orang yang meminta zakat. Itu kondisi ekonomi Pak. Nah ini perlu kita tata Pak. Dan ini bagian kita lepas dari Islam Pak. Sehingga Islam itu menjadi sebuah bangunan yang utuh Pak. Kita lanjut lagi Pak, saya lanjutkan lagi. Kemudian as-saqafi, keilmuan Pak. Islam itu butuh pengetahuan Pak. Jadi masalah ilmu, masalah pengetahuan bukan masalah S1, S2, S3 dong Pak. Kan ada yang menganggap bahwa yang mau dikini kan tidak mungkin. Kalau salah saya S3 tidak ada masuk belajar, ada dia mau menjajah sekali. Jadi dosen terbang sekali. Kalau bahasa orang Minang gue, ya, ambun tidak mencawan, dia mau mencerek sih. Pak, masalah keilmuan, masalah wawasan, masalah ilmu itu tidak ada batihnya Pak, batihnya mati. Bukankah itu Nabi mengatakan utubul ilmi minal mahdi
ilallah, dituntutlah ilmu itu dari buayan sampai mati. Tidak itu Nabi bagi tahu kawan. Artinya Pak, kalau apa ingin berhenti dalam menuntut ilmu, lah dapat gelar almarhum Bapak, baru berhenti lah deh Pak. Dosa berjalan Pak. Itu Islam Pak, nggak bisa lepas Pak. Ya, masalah keilmuan sakofah, dan ini mungkin salah satu cara oleh yayasan ini untuk menambah sakofah keayahan barangkali. Jadi jangan kadang-kadang awak kan sombong Pak, ngaji ke mengaji dari siswa sampai kini kaji itu itu ya. Kadang-kadang orang kok seperti kalau istilah orang kampung aku Pak, kayak konsep bawa tempurung Pak. Konsep bawa tempurung kok Pak, kodok di bawah tempurung lah bahasa Indonesia ya Pak. Nyo sangko inyonan hebat, inyonan sentiang Pak. Ya, semuanya dalam lingkungan inyo gitu. Tak buka tempurung tu baru tahu juga kadang dulu lagi komah, tinggi lagi komah. Akhirnya tak kaji kadang meloncek, saya Pak meloncek masih penting kalau inggo dalam air Pak. Lain tak apa-apa benar. Kadang salah meloncek inggo ada waktu Pak, cai hilang palu dulu. Jadi tidak ada kesombongan masalah ilmu Pak. Ya, makanya Islam itu mengajarkan tu'allimunal kitab wa tadrusun. Pelajari Al-Quran, ajarkan, dan dia tidak akan pernah berhenti dari keilmuan. Tidak ada istilah udah pre Pak, belajar enggak Pak. Selalu mempertajam, mengasah dan menambah keilmuan. Dan itu adalah bangunan Islam. Kalau Anda mengerti tentang sesuatu, kita akan dibodohi atau akan dicurangi oleh orang yang mengerti tentang sesuatu. Maka tidak ada yang kita bodoh dari situ Pak. Apalagi yang paling pokok itu adalah ilmu kayak syariat, ilmu agama, ilmu keislaman, nggak boleh tidak itu Pak. Kalau awak nak pandai matematik, nak pandai komputer, insya Allah dari tanyain kubur sudah Pak. Tapi kalau nak mengerti masalah sholat, nak mengerti masalah puasa, nak mengerti masalah zakat, ayo ditanya sudah Pak. Ini namanya ya prioritas ilmu namanya Pak. Baik, saya cukupkan dulu itu Pak. Kemudian ikut bangunan lado tiangnya, lado kerangkanya, lado dinding Pak. Tapi sayang belum ada atap. Kau mereka saya baru Pak khawatir awak bangunan kau capek lo rusaknya Pak. Maka perlu dipayungi bangunan ini biar dia kokoh. Itu dengan atap yang namanya jihad. Nah, apa yang disampaikan ke Bapak Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, orang kini Pak, ketika berbicara tentang jihad, awak kadang-kadang terpengaruh di orang banyak seolah-olah jihad itu sesuatu yang negatif Pak. Atau erat hubungannya dikaitkan dengan teroris. Padahal kalau tidak dengan jihad itu tidak terjaga nilai-nilai Islam itu Pak. Ibarat bangunan tadi Pak. Jihad ini yang menjaga, melindungi ya bangunan Islam itu Pak. Jihad itu punya pengertian yang sangat luas Pak. Bahwa yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita ibaratkan ini Pak, yang menjaga bangunan atau kesatuan bangunan ini, kalau ibarat bangsa kita, yaitu mungkin ya TNI Polri kira-kira begitu Pak. Ya, kalau bangunan Islam dalam diri kita, artinya semangat jihad, kesungguhan kita Pak, dari semua sisi melindungi ini Pak. Bahkan bahasa jihad itu sendiri bahasa Al-Quran. Jangan kita merasa asing dengan bahasa Al-Quran, bahasa Allah Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu bahasa Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Orang yang berjihad di jalan kami, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan dia ke jalanku, kata Allah. Jadi untuk bisa kita sampai ke jalan Allah itu perlu kesungguhan, perlu jihad. Jihad di semua lini-lini kehidupan. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, ini ya perlu kita pahami Pak. Jadi jihad itu jangan kita terbayang jihad itu perang Pak. Perang itu kalau buat negara bermasalah boleh perang Pak. Karena jihad itu tergantung medannya Pak. Kalau sebuah bangsa atau negara atau kaum atau umat
umat mereka itu bodoh semuanya, Pak, maka jihadnya adalah mengajarkan ilmu, itu jihad itu, Pak. Jika penduduk suatu negeri, suatu bangsa itu miskin semuanya, jihad yang utama di situ adalah mencari harta atau kekayaan atau kebutuhan hidup mereka, itu bentuk jihad. Tidak sampai pemahaman jihad itu, Pak. Ya, bahkan balik ke diri seorang awak kalau nak jago sungguh-sungguh pari lapar, Pak. Awak nak sungguh-sungguh untuk mencari nangkari makan, anda nak kapek, Pak. Ya, mau usaha itu, Pak. Di bisa mana lain jihad itu usaha. Bahkan maaf, Pak, ada di sebuah daerah di kampung Pak, ya, orang-orang petani yang buat organisasi namanya kelompok tani, ditanya, "Kamu gini, Mak, bebas jihad?" Apa kata teroris itu, Pak? Enggak. Pai bakar raju ke ladang ke sawah. Pai bajihai dah mau beliau, Pak. Ini bukan sesuatu yang aneh, Pak. Jadi kalau Anda merasa nggak suka dengan jihad, tolong hapus ayat itu, Pak. Surah Al-Ankabut ayat 69, Pak. Walladzina jahadu, dan tidak bisa dipisahkan, Pak. Itu adalah bangunan Islam. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti ini sudah terbentuklah sebuah bangunan yang utuh dan sempurna. Ini kita memulai dari hadis Nabi dia, Pak, ya. Buniyal Islamu ala khamsin, yang diilustrasikan oleh Nabi dengan sebuah bangunan, Pak. Sekarang, Pak, pertanyaannya, bangunan yang seharusnya ada sekarang ini kira-kira ada nggak, Pak? Kita coba analisa, Pak. Cari dari sisi jihadnya lah anda ada gini, Pak. Aku capek saya, Pak, ya. Dicari dari sisi ekonomi terpuruk, Pak. Dicari lo dari sisi wawasan, tidak banyak, tidak mengerti, Pak. Cari lo dari sisi siasat, ya, di KB orang tarwi, ya, Pak. Cari lo dari sisi organisasi kemasyarakatan, diadu domba, Pak. Tinggal laiku saya, Pak. Iku kok laiku lo tagak syukur, Pak. Bila meniku lo, Pak. Aku yang tagaknya, Pak. Ya. Enggak sekedar goyang, Pak. Kadang-kadang pondasinya lah goyang lo, Pak. Sembayang ke sembayang, saya Pak, sembayang dari ketek, Pak, sembayang sampai kini ya saki meniku itu. Enggak pondasi negara itu, Pak. Padahal kalau orang yang punya keyakinan selalu lahirnya ke dunia kau 3 hal itulah tercatat di sisi Allah. Ada 3 itu, Pak. Rezeki, jodoh, maui. Bahkan Nabi mengejek alun mati seseorang itu lalu sampai ajal kayaknya sebelum rezekinya sempurna kayaknya. Ada wasamian, Pak. Bukan ke masalah akidah, Pak. Bukan ke masalah keyakinan. La ilaha illallah. Allah yang mengatur semuanya itu. Aku lo boleh apa? Bahkan kadang-kadang ada mengejek, lama mancan orang nak semayang mereka. Lebih maksimal dia mencari rezeki. Awak alu mamangani ada semayang lo. Rasa mau coba lihat habis semayang. Lupanya, Pak. Padahal bisa sholat, bisa sembahyang, bisa ibadah itu rezeki yang paling rancak, Pak. Nggak sadar ini, Pak. Itu maksudnya, Pak. Jadi kondisi umat seperti itu lagi nih, Pak. Islam itu goyang sadar, Pak. Nggak sekedar goyang, kadang-kadang lah hilang, Pak. Ya. Puasa, payah apa ya puasa. Banyak yang terganggu aktivitas kerja di puasa, kan tidak maksimal kerja. Banyak tidak puasa, Pak. Ya. Ini contoh orang bersikap Islam itu sekarang, Pak. Sudah tuh cari lagi sisi lain. Masalah haji. Payah, Pak. Lah cukui lah ada kemampuan bantuannya dia tanya Pak ada Pak, belum tiba panggilan itu. Panggilan saya kan jadi tiba ketika ditunggunya, Pak. Adu-adunya lah tiba panggilan haji itu, Pak. Kau contoh saya, Pak. Bahkan gini lah 2 tahun tak boleh bayar haji lah, Pak. Ya? Atau haji, Pak. Kemudian apa? Zakat. Awak nambah usaha orang nambah dia. Susah, Pak. Kondisi Islam sekarang. Kemudian, ya, sholat. Kayak ayam gaji mata dua, Pak. Hasilnya itulah pondasinya pun kadang-kadang lah rapuh.
Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi Islam itu harus menjadi sebuah bangunan yang utuh, punya fondasi, punya bangunan dan dinding albina, punya pendukung atau atap yang mengokohkannya. Itu Islam. Nah, jadi oleh karena itu Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, Islam itu punya karakteristik, Pak. Jadi apakah mereka mencari agama yang lain dari Allah, dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk segala sesuatu yang di langit dan bumi. Ya, jadi apakah dicari juga kamu lain di kecuali Allah, padahal segala di langit dan bumi itu tunduk ke Allah. Ini cari lu yang lain-lain. Ini sangat tidak manakah kalau suruh bilang apa. Coba Pak, kadang-kadang coba kamu renung sedikit saja Pak. Contoh Pak, kabau kan para gadang itu Pak. Dan dia punya cara sendiri beribadahnya ke Allah tuh Pak. Ya, tumbuhan punya cara sendiri ibadahnya kepada Allah Pak. Pernah enggak Pak mencari durian? Ini bentuk tumbuhan ya. Taatnya ke Allah Pak, taatnya masih Allah dalam mereka dia ya, tunduk kepada Allah tadi, menyerahkan diri kepada Allah. Semenjak zaman Saisua sampai kini ya wadangan durian itu tidak pernah melanggar janjinya di Allah dapat. Lai pernah basobo dapat durian berbuah rambutan. Kalau ambil itibar Pak, karena tenang sebuah anda itu bentuk durian itu taat kepada Allah SWT. Atau kamu contohan kabau tadi Pak, kabau atau hewan itu kan diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia Pak. Coba Pak agak merendung sejenak saja Pak. Ya, kabau baragadang itu Pak, anak kecil yang mailonya coba umur 5 tahun Pak, dicuri deh kabau Pak. Kadang ke dalam banda, ke dalam rimbonya bawanya ikut saya Pak. Pak makanya ikut Pak, dia kepatuhan ini ke Allah. Jadi nyo ikut ke manusia tadi, bentuk ketaatan hewan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau merenung Pak. Coba sekali-kali kabau bangkangnya pada kacik, kalau dia matur-aturan bom aja kan. Jangan pada kacik jawabannya baliknya kabau tu Pak. Itu cuma logika saja Pak. Jadi semua yang di langit dan bumi tunduk kepada Allah. Ya, apa cari lagi agama lain? Nah, jadi oleh karena itu Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, karakteristik dari Islam itu pertama robbaniyah, ya. Artinya berorientasi semua aktivitas itu Allah. Tujuannya Allah, Pak. Apapun yang usaha Allah, Pak, jadikanlah orientasinya ketaatan kepada Allah. Kalau kita berbuat karena Allah, Pak, Allah membalik ke awak 10 kali lipat, Pak. Majaa bil hasanah falahu asrun amsalihah, kata Allah dalam Al-Quran, Pak. Siapa yang melakukan satu kebaikan yang betul-betul karena Allah SWT, Allah balik kebaikannya itu 10 kali lipat. Coba Pak awak baik ke orang lain Pak, barangkali lipat Pak balik kebaikannya Pak. Ya. Habis baterai? Enggak masalah. Nah, jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, ini Islam yang pertama itu karakteristiknya itu adalah Rabbani, ketuhanan Pak. Jadi segala sesuatu itu kita hubungkan dengan Allah. Kalau lah mau itu Pak, insya Allah. Aduh tanpa Islam dia Pak. Apapun usaha awak, apapun kerajaan awak, semuanya karena Allah. Disitulah barokahnya akan dapat Pak. Yang kedua sumulia, Islam itu mengatur masalah pribadi sampai masalah negara. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak diatur oleh Islam Pak. Yang masalah pribadi umpamanya Pak, coba Pak nggak ada diatur oleh Islam Pak. Ya, sumul Pak. Masalah sholat, masalah makan, masalah minum, masalah KWC, masalah mendatang istri, aduh aturan Islam Pak. Sumul semuanya Pak. Kemudian Islam itu insaniyah, sesuai dengan fitrah Pak. Ya, Allah memberikan aturan ke awak, Allah tahu karena itu memang cocok dan lampai layak untuk awak. Dan ini untuk kebaikan kita, sesuai dengan hajat kita manusia. Kemudian yang keempat, karakteristik dari Islam itu sabar, tahu permanen dia Pak, secara asasi, secara dasar, dan tahu secara
mengaplikasikan atau pengembangannya untuk penumbuhannya. Sama yang pada kini wak beraja masa dulu kan beraja dua pak, kini kan pakai yang fokus atau pakai alat tulis segala macam. Berkembang sesuatu yang memenuhi kepentingan yang asas tadi pak. Kemudian tawazun, Islam seimbang pak. Dia bicara dunia, dia bicara akhirat. Tidak ada satu hal yang tidak yang diatur oleh Islam. Kemudian yang keenam waqi'iyah, ya, sesuai dengan realitas kehidupan. Jadi Islam di mana zamannya pak apapun zamannya cocok Islam itu istiqamah. Artinya Islam itu sudah cocok dengan zaman itu. Yang jadi masalah adalah ketika ada yang tidak cocok dengan Islam itu yang harus dirubah. Apa istilah Duskiman Saad pak? Kalau boleh memberikan istilah, beliau menggambarkan, kalau Ustaz Duskiman Saad ini menggambarkan Islam atau katakanlah Al-Quran sebagai aturan Islam kita, ya itu seperti sebuah kepala kata beliau. Kapal logo pak, kalau ada kopiah dan tidak cocok juga kepala logo, jangan kepala logo salahan. Kopiah pak balik, kopiah awak nomor 7 pak, balik nomor 6 sampai lah soalnya kopiah dah. Awak menyangkut kopiah, kalau kapal logo tidak cocok kopiah. Akhirnya ditarah kapal logo itu salah pak. Dan cocoknya ganti nomor 6 tadi jadi nomor 7, baru matching gitu pak. Itu istilah Saad. Artinya kalau ada kehidupan realitas kehidupan ini yang tidak cocok dengan Islam, tinggalkan, dia cari yang cocok dengan Islam. Itu maknanya waqi'iyah, ya. Karena dalam semua itu semuanya sesuai dengan Islam. Tinggal kita menyesuaikan semua ketentuan-ketentuan atau realitas-realitas ini dengan Islam. Demikian saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang saya menyampaikannya. Kalau ada yang perlu diskusikan, kita diskusikan. Kalau enggak ya saya akhir sampai sini. Saya kembalikan dulu kepada protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.